pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan suatu konsep promosi, harga, dan distributor sejumlah ide barang ataupun jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan suatu organisasi dalam suatu kebutuhan individu. Nah, anak, jadi pemasaran itu, Nak, itu adalah memasarkan suatu produk yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat. Tetapi pemasaran juga harus adanya suatu perencanaan agar apa yang dilakukan dalam suatu pemasaran itu berjalan dengan lancar. Nah, di sini, Nak, pemasaran itu pasti memiliki namanya suatu harga dan promosi ataupun distributor. Nah, sedangkan promosi ini dalam suatu pemasaran itulah sangat penting. Kenapa? Pemasaran dalam suatu produk itu harus adanya suatu promosi. Promosi adalah biasanya yang kita lakukan untuk mempromosikan suatu produknya. Jadi, promosi apa saja yang biasanya dilakukan dalam memasarkan suatu produk? Adakah yang tahu, Nak? Seperti media iklan, koran, televisi, itu radio, Bu, radio. Iya, itu adalah medianya. Dan saat kalian mempromosikan suatu produk yang akan kalian lakukan, pastinya adanya suatu harga. Jadi harga-harganya itu sudah dituangkan ke dalam suatu iklan tersebut. Jadi adanya suatu organisasi, memuaskan suatu organisasi yang ada dalam suatu individu, ya, Nak. Nah, di suatu pemasaran itu memiliki 7 aspek. Oke, aspek yang diperkenalkan dalam suatu pemasaran yang pertama adalah orientasi pada produk. Orientasi pada produk. Nah, di sini, Nak, orientasi pada produk ini kita harus mengenalkan produk yang akan kita buat dan kita kenalkan kepada konsumen. Jadi pengenalan produk itu akan berhasil dengan maksimal jika produsen itu memiliki pandangan yang bagus tentang kebutuhan pada konsumen atau keinginan pada konsumen. Jadi pengenalan suatu produk itu sangatlah membantu kita dalam mengembangkan suatu produk yang akan kita keluarkan. Jadi kalau tidak ada pengenalan, bagaimana produk yang akan kita keluarkan itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi produk itu harus kita kenalkan. Contoh sedikit. Kamu menjual suatu produk laptop. Nah, produk tersebut, Nak, itu kamu kenalkan produk apa yang kamu keluarkan dan kamu memiliki namanya ide-ide ataupun merek produk tersebut dalam suatu kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus tahu. Jadi produk harus yang kalian lakukan itu produk kalian tuh harus kalian kenalkan terlebih dahulu kepada konsumen. Oke. Jadi produk yang kita keluarkan itu wajib harus kita ketahui. Nah, di zaman seperti ini, produk apa yang harus kita banyak keluarkan? Zaman daring, banyak daring ini, Nak. Handphone. Data, Bu, data, Bu. Data, wifi itu harus memiliki. Nah, kita harus memiliki produknya. Jadi kita kenalkan kepada masyarakat. Masyarakat dengan baik, ya, Bu, ya. Iya. Menarik. Nah, sekarang adalah yang kedua, orientasi pada penjualan. Oke. Orientasi pada penjualan ini adalah pengenalan pada penjualan akan berhasil apabila produk yang dijual adalah produk yang memang laris di pasaran atau permintaannya sangat tinggi. Jadi, permintaan yang ada di pasaran itulah yang akan dikeluarkan produsen.
Jadi permintaan apa yang paling banyak itulah yang harus dikeluarkan, yang harus dijual. Oke, ada pertanyaan dari yang ini, Nak? Ada, Bu. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah orientasi pada produksi. Nah, orientasi pada produksi ini itu bisa dijalankan Ibu, apabila jaringannya lelet, Bu. Oke, Jaringannya lelet, Bu. sabar, Nak. Jaringannya lelet, Ibu. Sabar kau Triana sikit. Oke, kita lanjut ya, Oke, Nak. diam. Neta Kita saya lanjut jauh. ya, Nak. Mohon, Nak, ini Ibu akan lanjutkan. Jadi suaranya mohon ya, Nak. Ya, Bu. Oke, selanjutnya adalah orientasi pada produksi. Nah, orientasi pada produksi ini kita bisa menjalankan apabila produsen itu benar-benar yakin bahwa produk yang kita keluarkan ini, Nak, mampu menyerap banyak permintaan dari konsumen. Jadi produk yang kita keluarkan ini, kita yakin bahwa produk kita ini bisa berjalan dengan lancar dan memenuhi permintaan dari konsumen. Jadi kalau kita tidak ada keyakinan dalam suatu produksi, maka produksi yang kita lakukan, yang kita buat untuk produk itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Makanya kita harus membutuhkan keyakinan bahwasannya produk kita bisa laku di pasaran, bisa menyerap suatu permintaan yang ada di pasaran ya, Nak. Oke, selanjutnya adalah orientasi pada pemasaran. Orientasi pada pemasaran adalah orientasi di mana yang paling saling digunakan dalam suatu pemasaran. Kenapa? Kalau tidak ada namanya suatu pemasaran, bagaimana produk yang akan kita keluarkan berjalan dengan baik. Nah, pada dasarnya, Nak, orientasi pada pemasaran adalah mensuplai suatu produk yang kiranya dapat menjadi kebutuhan konsumen. Jadi itu harus dilihat kebutuhan konsumen, itu yang harus kita perhatikan. Makanya produk itu akan disuplai. Berapa permintaan pada konsumen itu akan dikeluarkan. Jadi setiap pemasaran pasti ada. Oke, jadi pemasaran itu bukan hanya satu ataupun dua. Jadi pemasaran itu banyak. Udah, korer Diana. Jadi pemasaran itu sangat berguna bagi suatu produk agar produknya itu berjalan dengan lancar dan banyak penjualannya. Oke. Selanjutnya adalah orientasi pada konsumen. Orientasi pada konsumen adalah orientasi yang mengikuti selera konsumen dalam suatu kebutuhannya. Jadi selera konsumen itu bagaimana kita harus penuhi. Jadi kalau misalnya selera konsumen itu aja segi laptop, ya kan? Dia kan setiap laptop itu berbeda-beda. Dari core-nya, dari RAM-nya itu berbeda-beda. Jadi ya, Bu, kualitas ya, Bu ya. Kualitasnya. Jadi kebutuhan konsumen itu dilihat. Apa kebutuhan konsumen itu? Misalnya dia kualitasnya membutuhkan kualitas dari segi RAM-nya itu harus dilihat. Jadi permintaan konsumen itulah yang harus terpenuhi. Dan yang adalah orientasi pada perusahaan. Nah, orientasi pada perusahaan adalah suatu organisasi yang memiliki organisasi bagi pemasaran yang dianggap sebagai yang terpenting dalam suatu perusahaan itu adalah suatu organisasi dalam suatu pemasaran. Kenapa, Nak? Ada yang tahu, Nak? Cuman tadi, Bu,
Nggak ngerti, Oke, Bu, nggak ngerti. tanya. Orientasi pada perusahaan itu ada orientasi di mana memiliki dia organisasi untuk suatu bagian pemasaran. Apa dalam suatu perusahaan itu memiliki namanya organisasi dalam pemasaran? Ada yang tahu? Nggak ngerti, Bu. Serius. Ini nah. Jelas, Oke. Bu. Oke, gini. Dalam suatu Kayak perusahaan, merek gitu, Bu. iya, dalam suatu perusahaan itu kan memiliki suatu produk. Produk. Nah, produk itu apakah dia hanya di perusahaan saja? Enggak lah, Bu. Tidak kan? Pasti dia akan dipasarkan. Dipasarkan. Iya. Punya cabang, Bu. Di cabangnya. Jadi mempunyai organisasi. Jadi bukan satu perusahaan saja, tapi dia memiliki cabang untuk suatu pemasarannya. Nah, jadi promosi itulah yang dilakukan. Jadi harus adanya pemasaran. Kalau itu dalam suatu produk itu bagus, nak, ataupun dalam suatu perusahaan itu, kalau kita mempunyai produk, pemasaran itulah yang nomor satu. Jika tidak ada pemasaran, maka produk dalam suatu perusahaan yang akan dia jual, dia tidak akan bisa lancar. Berarti orientasi pada perusahaan itu cabangnya, Bu, gitu ya, Bu? Cabang untuk mengedarkan produk itu, Bu. Ibaratnya kayak misalnya pemasaran. Kamu tahu pemasaran? Iya, tahu, Bu. Jualan. Kayak Jualan siapa? Nah, Pemasaran itu perkenalan. Kok perkenalan? Seperti perkenalan. Contoh perusahaannya kayak itu lah, Bu. Honda. Jadi perusahaan tersebut memiliki produk dan mereka pasarkan ke orang atau ke konsumen. Itu dia namanya orientasi pada suatu perusahaan. Ada yang mau ditanyakan lagi, nak, mengenai orientasi pada perusahaan? Contoh perusahaannya, Bu. Contoh perusahaan. Oke. Ibu tanya, kalau misalnya dalam suatu apa yang ada dalam laptop, pembuatan perusahaan apa yang ada laptop kayak HP itu kan ada perusahaannya, iya enggak? Ya, Bu. Ya, jadi perusahaan itu kan mempunyai produk laptop dan berbagai macam merek. Nah, berbagai macam merek itu dipasarkan, diberitahukan pada pada orang yang ingin belinya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Jadi dia kayak PT Indofood, cuman dia mengeluarkan banyak merek gitu. Iya, bisa mengeluarkan banyak merek. Ada satu merek, Pak. Banyak varian kan, Bu. Ya, banyak varian. Indomie, saus kayak gitu kan, Bu. Iya, tapi kalau misalnya kalian kan banyak juga. Kayak laptop ini kan banyak, misalnya HP, Toshiba itu kan banyak. Jadi berbagai macam merek, walaupun satu perusahaan kalau dia merek nggak ada masalah, tergantung cara pemasarannya. Ya, oke, kita lanjut. Lanjut. Sekarang mengenai ya, nak. Bu Ranti, Apa? Bu Ranti, Saya. siswa yang nggak nampak wajahnya tolong di chat, Bu, ya. Saya Baik, mau Pak. lihat wajahnya, Bu, ya. Baik, Pak. Oke, Bu, makasih, Bu. Oh, bisa kayak gitu langsung dengan tanda itu. Oke. Nah. Anak-anak, gambarnya nggak ada. Tadi saya tanya.
gambarnya nggak ada. Ada yang nggak ada kamera depannya. Mohon anak-anak ibu kameranya dinyalakan ya nak. Ya Bu. Gantengnya itu. Rio Bu, ada nggak bisa. Iya Bu, kamera saya nggak bisa Bu. Ada kamera yang nggak bisa, rusak kamera depannya. Kau pun yo bukan kau bilang sama ibu dari tadi yo. Orang dari tadi udah aku bilang. Oke, Kan sudah kita lanjut lah ya bilang. nak. Oke. Kita lanjut ya nak. Oke Bu. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah kerjasama sama-sama menguntungkan. Nah, kalau kerjasama sama-sama menguntungkan, dalam transaksi pemasaran itu wirausaha itu mendapatkan biaya kembali atau keuntungannya. Jadi kalau dalam suatu pemasaran, nak, produsen itu kan yang menjual suatu produknya, maka produsen itu mendapatkan suatu keuntungannya. Dan konsumen juga mendapatkan keuntungannya. Keuntungannya apa? Mendapatkan suatu barang dan produk yang mereka inginkan dan percaya. Dan mereka itu memiliki namanya suatu produknya itu memiliki garansi. Jadi terpercaya mereka dalam suatu produk tersebut. Nah, jadi itulah kalau dalam suatu pemasaran. Nah, pemasaran itu sangat berguna untuk konsumen ataupun produsen. Jadi keuntungan dalam suatu pemasaran itu sama-sama menguntungkan. Tidak ada yang tidak menguntungkan, sama-sama menguntungkan. Produsen mendapatkan biayanya kembali atau keuntungan dalam suatu pembuatan produknya. Sedangkan konsumen dia mendapatkan barang ataupun produk yang dia inginkan. Oke. Selanjutnya adalah elemen-elemen dalam pemasaran. Nah, elemen-elemen dalam pemasaran itu terdapat 4 elemen marketing mix yang terdiri dari yang pertama adalah produk. Nah, produk itu berkaitan dengan pemasaran. Produk yang berkaitan dengan masyarakat, dengan spesifikasi barang atau jasa. Bentar, Bu. Dan bagaimana Itu yang suaranya ayam bekokok itu mati kenapa weh? Sekali ayam. Oke, kita lanjut ya. Oke, elemen-elemen dalam pemasaran. Nah, di sini terdapat 4 elemen marketing atau marketing mix yang terdiri dari yang pertama produknya, terdapat kaitan dengan pemasaran ataupun produk yang berkaitan dengan spesifikasi barang atau jasanya. Nah, bagaimana produk tersebut berfungsi untuk kebutuhan konsumen? Jadi, ini dilihat dari kebutuhan konsumen. Produk atau barang yang mereka inginkan itu harus dilihat. Produknya apa yang mereka inginkan, itulah yang akan dikeluarkan. Jadi, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke, sedangkan harga yang biasa disebut dengan pricing. Nah, kalau harga ini dia mengacu pada produk atau penetapan harga atau diskon dalam suatu produknya. Jadi harga itu tidak harus berkaitan dengan uang, tetapi harga adalah suatu yang bisa dijadikan alat tukar. Barang Bu. Iya, bisa dari barang, benar. Jadi harga itu dari suatu produk bisa aja dia didiskon, bisa dia penetapan suatu harga. Jadi setiap namanya produk dia berbeda-beda. Kalau dia misalnya nggak ada menggunakan uang, tidak menggunakan uang, dia bisa menggunakan suatu alat barang atau apa gitu, Bu? Barter. Iya, barter. Jadi Zaman bisa dulu dalam tuh. penukaran. Oke. Tutup. Selanjutnya
Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kak Bu. Tidak. Kita lanjut ya, Nak. Ke distribusi. Nah, kalau distribusi atau placement adalah distribusi yang cara suatu produknya sampai ke konsumen. Jadi unsur dari distribusi itu meliputi barang, apa yang dia jual, dan unsur dari geografisnya itu yang memang dia jual, dan segmentasi pasarnya juga harus dimiliki. Mana tempat produk yang harus dia lempar. Jadi distribusi itu mana-mana tempat yang harus ditaruh atau ditempatkan kepada konsumen. Iya, kayak supplier. Nah, jadi distribusi itulah kepada suppliernya untuk kebutuhan konsumen. Iya. Dah, selanjutnya adalah promosi. Nah, kalau promosi itu berkaitan dengan aspek periklanan atau promosi penjualan yang termasuk dalam suatu promosi yang bersifat pendidikan, publisitas, dan penjualan secara pribadi. Dalam aspek promosi terdapat merek dan banding. Nah, permerekan itu yang biasanya disebut itu produk atau merek suatu usaha. Jadi promosi itu sangat berguna, kan Ibu tadi udah bilang promosi itu sangat berguna dalam suatu pemasaran. Kalau kita tidak ada mempromosikan suatu produk, bagaimana tidak laku. Jadi promosi itu harus dijalankan. Nah, promosi tadi kan dibilang menggunakan iklan, bisa menggunakan media sosial, itu bisa. Jadi promosi itu sangat berguna. Jadi kalau dalam suatu penjualan pribadi berarti promosinya itu secara sendiri atau mandiri keluar dari individu, Bu. Iya, individu. Nah, itu dia. Jadi harus memiliki namanya suatu promosi. Kalau nggak ada promosi dia tidak bisa. Oke, sekarang kita masuk ke lingkungan pemasaran. Nah, istilah dari lingkungan pemasaran itu mengacu beberapa faktor yang berkaitan dengan aspek pengambilan suatu keputusan dan perencanaan dari suatu produsennya. Jadi lingkungan pemasaran ini adalah suatu perusahaan yang terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan makro dan mikro. Nah, kalau dia lingkungan makro, dalam pemasaran itu terdiri dari beberapa jenis faktor ya, Nak. Faktor dalam pertama itu adalah memiliki skala. Skala tersebut adalah skala ekonomi dan skala politik dan teknologi. Itu adalah lingkungan makro. Jadi lingkungan makro itu skala yang ada dalam suatu perusahaan, dalam suatu pemasaran. Oke. Kita lanjutkan ke lingkungan. Bentar, Bu. Ada pertanyaan, Nak, di lingkungan makro? Kalau dia lingkungan makro ada pertanyaan, Nak? Lanjut, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan. Kita masuk ke lingkungan mikronya. Oke, kalau dia lingkungan mikro, itu adalah lingkungan di mana lingkungannya itu terdapat di dalamnya itu produsen itu sendiri dan pihak-pihak yang terdekat dalam suatu produksi. Oke, kita lanjutkan ya, Nak. Sedikit lagi. Jadi lingkungan mikro ini, tadi kan lingkungan makro. Jadi lingkungan mikro ini adalah lingkungan di mana lingkungan itu terdapat dari produsen itu sendiri dan pihak-pihak dari yang terdekat dengan produsennya. Jadi lingkungan mikro ini biasanya itu konsumen,
pegawai dan supplier ataupun lingkungan yang terdapat dalam produsennya yang mempunyai suatu pemasaran. Jadi pegawainya, supplier, dan media. Konsumen. Ada yang mau ditanyakan di sini, Nak? Ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu bisa bertanya sama kalian. Sama. Ibu akan bertanya sama kalian. Nah, untuk Khairunisa, Ibu ingin bertanya kepada Khairunisa. Nah, Bu, kalau lingkungan mikro, apakah contohnya itu, Nak, lingkungan dari mikro? Mikro. Iya. Konsumen, pegawai, supplier, dan media, Bu. Itu yang bertugas ke dalam suatu pemasarannya. Nah, kayak mana, Bu? Ini, Ibu menanya, kan lingkungan makro itu kan dalam suatu penjualan produk, itu ada makro sama mikro. Nah, kalau yang mikro itu kan yang menjual suatu konsumen, yang menjual suatu produk itu konsumennya, pegawainya, suppliernya, dan medianya. Jadi contoh dalam suatu perusahaan atau dalam suatu wirausaha, apalah itu contohnya, Nak? Ya, Bu, Ayo, Khairunisa. Khairunisa. Ya, Bu. Bu, Sudah bisa dijawab? Tadi, Bu, soalnya. Oke. Contoh dari lingkungan mikro. Contohnya apa? Suatu bidang usaha apa, Nak? Kalau dalam lingkungan mikro. Contohnya Indomie, Bu. Kalau dalam contohnya, coba ulangi, Nak. Indomie. Kenapa kok bisa Indomie? Kalau dalam Ibu tanya, kalau dalam suatu bidang kalian TKJ, apa dia dalam bidang TKJ? Karena kan lebih dekat produsen gitu. Ya. Terus lebih banyak konsumennya. Ulangi, Nak. Suaranya agak dikerasin, Nak. Karena kan Bu kayak lebih dekat ke dalam produsen sama konsumennya. Jadi lebih banyak mungkin di produk Indomie. Iya, oke. Jadi kalau lingkungan makro itu terlebih dari suatu perusahaannya untuk menjual kepada konsumennya. Jadi dari konsumennya itu langsung. Jadi dari perusahaan-perusahaan manapun juga seperti itu. Itu maksudnya Khairunisa kan? Iya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang lainnya? Enggak, Bu. Tidak. Oke, sebelum Ibu akhiri mata pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu.